Baik, salam jumpa, salam sehat untuk kita semua. Pada pembelajaran kali ini saya akan coba memaparkan tentang turunan implisit ya, fungsi trigonometri. Nah, persoalannya kita paham dulu apa arti dari implisit itu atau fungsi implisit itu ya, turunan fungsi implisit ya. Nah, fungsi implisit itu adalah fungsi yang tidak secara eksplisit menyatakan variabel dependen dalam kaitannya dengan variabel independen ya. Kita perhatikan di sana di mana variabel x dan variabel x dan variabel y itu terbentuk dalam sebuah persamaan. Biasanya dituliskan sebagai f xy sama dengan 0. Nah, ada beberapa contoh di sini tentang contoh dari fungsi implisit, misalnya 4x pangkat 2 tambah 3y pangkat 2 sama dengan 1 ya, yang biasa kita temui dalam persamaan lingkaran ya. Misalnya x pangkat 3, artinya di sini bahwa fungsi itu tidak tertulis dalam bentuk y sama dengan atau x sama dengan yang selama ini biasa kita gunakan. Nah, kalau fungsinya seperti itu disebut fungsi eksplisit, tetapi ini tadi dijelaskan di sana tidak secara eksplisit ya, menentukan turunan dari fungsi implisit itu. Untuk menghitung turunan fungsi implisit, kita harus mendiferensialkan kedua sisi persamaan dengan, nah di sini penting ya, dengan memperlakukan y ya, dengan memperlakukan y itu sebagai fungsi dari x ya, dengan cara tadi mendiferensialkan kedua sisi persamaan. Baik, kita diferensialkan ruas kiri dan kanan secara bersama-sama dan menerapkan aturan rantai di sana, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa aturan ya, ketika kita ingin menurunkan fungsi implisit. Ya, ada beberapa aturan penting ya dalam menurunkan fungsi implisit ini. Yang pertama, jika fungsi implisit itu f(x,y) sama dengan x ya, atau di dalam persamaan itu terdapat x, maka f aksen dari xy itu turunan dari fungsi implisit itu mesti d per dx dari x. Langsung kita turunkan x itu ya, kita tentukan d per dx-nya. Tetapi jika fungsi implisit itu memuat variabel y ya, oke, maka turunannya mesti d per dx dari, itu hari ini kita turunkan y terhadap x sesuai dengan cara tadi di sana ini ya, memperlakukan ya, tidak ada pernyataan di sana memperlakukan y itu sebagai fungsi dari x. Nah, itu sangat penting ya. Oke, jadi karena kita memperlakukan y sebagai fungsi dari x di sana, maka kalau variabel dari fungsi itu adalah y, maka tentu d per dx dari y. Nah, tentu untuk menurunkan y mesti kita turunkan terhadap y, jadi d per dy dari y supaya bisa turunan dari y itu d per dy, tetapi mesti dikali dengan dy per dx. Kenapa? Karena y itu kita sesuai dengan pernyataan di sana tadi dijelaskan bahwa y itu fungsi dari x ya, karena y itu adalah fungsi dari x. Jadi turunan dari y itu dalam persamaan implisit atau fungsi implisit mesti d per dy dari y dikali dy per x, lalu dikali dengan dy per dx. Yang ketiga, jika misalnya di dalam fungsi implisit terdapat x dan y secara bersamaan, atau kita lihat di sana perkalian dari x dan y, misalnya xy, maka turunannya f aksen xy-nya mesti y dikali kita turunkan x ya, tetapi dikali dengan y. Kita turunkan dulu x-nya dikali dengan y. Jadi y kali d per dx dari x ditambah kita turunkan y dikali dengan x, maka x kali d per dx dari y. Nah, menjadi y kali d per dx dari x ditambah x kali d per dy dari y kali dy per dx. Nah, ini beberapa aturan penting dalam menurunkan fungsi implisit di sana ya.
agar kita lebih memahami tentang bagaimana cara menurunkan fungsi trigonometri tapi yang berbentuk implisit. Nah, kita pahami contoh berikut. Misalkan tentukanlah dy per dx dalam bentuk x dan y fungsi implisit. X y pangkat 2 ditambah cos y sama dengan 0. Bagaimana kita menurunkan ini? Oke, perhatikan caranya. Nah, oke, kita tulis dulu ulang dia. Fungsi implisitnya itu berbentuk x kali y pangkat 2 ditambah cos y sama dengan 0. Berarti sekarang kita turunkan dulu yang ini ya, x kali y pangkat 2 ini. Kita turunkan dulu x-nya. Kita tuliskan d ya. D per dx dari x ya. Dikali y pangkat 2. Nah, ditambah, nah kita turunkan sekarang y pangkat 2 dikali dengan x ya, atau kita tulis dulu sana x ya, dikali per dx dari y. Oke, ditambah d per dx dari kosinus y itu sama dengan 0. Oke, selanjutnya turunan dari x itu adalah 1 ya. Maka tentu di sini menjadi y pangkat 2 ditambah x ini tetap dikali turunan dari d per dx dari itu menjadi sini d per dx dari di sini y pangkat 2 ya, Berarti turunannya adalah d x kali 2y ya dikali dy per dx ya ditambah ini juga sama, turunan dari cos y itu terhadap x adalah negatif ya, sin y, tetapi ini kita kali dengan dy per dx ini sama dengan 0. Nah, sekarang kita dapat bentuk di sana yang memiliki dy per dx ini. Kita kelompokkan ke dalam satu ruas, dan yang tidak ada dy per dx nya kita pindahkan ke ruas yang lain. Yang tidak ada dy per dx adalah y pangkat 2. Jadi kita pindahkan dia ke ruas kanan. Maka kita tulis ini x kali 2y, kita tulis aja 2xy ya dikali dy per dx ya, di ini positif kali negatif menjadi kurang ya, sin y ya, sin y dikali dy per dx. Sama dengan, nah ini y pangkat 2 ini kita bedakan ke ruas kanan menjadi negatif y pangkat 2. Nah, sekarang ini kita keluarkan dy per dx nya, maka kita tulis di sana dy per dx dikali ini ya 2xy 2xy dikurang sinus y ya, tutup kurung, sama dengan negatif y pangkat 2. Nah, setelah seperti ini kita sudah bisa menentukan dy per dx. Sekarang diminta adalah dy per dx di sana, berarti dy per dx itu sama dengan negatif y pangkat 2 per ya 2xy dikurang sin y ya. Untuk agar tidak ada tanda negatif di sana, bisa ke pembilang dan penyebut kita kali dengan min 1 per min 1. Maka dia dy per dx nya adalah ini menjadi positif ya, y pangkat 2 per ini menjadi min sin y menjadi positif ya, menjadi sinus y dikurang 2x y. Nah, ini jadi turunan dari x kali y pangkat 2 tambah cos y sama dengan 0 itu adalah ini ya, y pangkat 2 per ya sin y dikurang
dikurang 2x Y. Ini jawabannya untuk contoh soal 1 ini ya, Y pangkat 2 per sin Y dikurang 2x Y. Nah, kita masuk di contoh nomor 2. Tentukan dy per dx dalam bentuk x dan y pada fungsi implisit 3x dikali sin y sama dengan tangen y. Nah, oke, kita kerjakan dia di sini ya. 3x kali sin y ya sama dengan tangen y. Nah, perhatikan di ruas kiri inilah terdapat variabel x dan y secara bersamaan ya. Jadi kita kerjakan dulu. Kalau kita turunkan dulu x, berarti turunan dari x itu adalah 3, atau kita tulis d per dx dari 3x ya, dikali dengan sin y, mesti ditambah dengan, kita kalikan 3x itu dengan turunan dari sin y, berarti d per dx dari sin y ya, sama dengan, nah kita turunkan, tadi katanya turunkan secara bersama-sama ruas kiri dan kanan, maka di tangen y juga kita turunkan, berarti d per dx dari tangen y. Nah, kita lihat ini variabel x ini turunan dari 3x ini adalah 3, maka saya tulis di sini 3 sin y ditambah, oke, ini 3x tetap ya, berarti 3x dikali turunan dari sin y itu adalah cos y. Tetapi karena kita turunkan variabel y terhadap x, maka kita mesti kali dengan dy per dx, gitu kan? Nah, sama dengan, sekarang turunan dari tangen y ya terhadap x, maka wajib juga dikali nanti dengan dy per dx, maka dia menjadi turunan dari tangen y itu adalah di sana sekan pangkat 2 y. Ini juga mesti dikali dengan dy per dx ya, karena yang kita turunkan itu variabel y di sini. Nah, kita lihat di sini ada berbentuk dy per dx di ruas kiri dan di ruas kanan. Agar kita dapat nanti dy per dx, maka yang sekan pangkat 2 y dy per dx kita pindahkan ke ruas kiri menjadi kurang ya, menjadi 3x ya, kosinus y dy per dx dikurang ya sekan pangkat 2y dikali dengan dy per dx, itu sama dengan, nah, yang ini yang tidak ada dy per dx tadi, yang hanya variabel x itu turunkan, itu adalah ini 3 sin y, kita pindahkan menjadi negatif 3 sin y. Oke. Selanjutnya kita faktorkan dy per dx di sini, maka dy per dx dikali 3x cos y dikurang sekan pangkat 2y sama dengan negatif sin negatif 3 ya, negatif 3 sama dengan negatif 3 sin y. Selanjutnya kita lihat di sini, maka kita sudah bisa menemukan sekarang dy per dx-nya atau turunan dari fungsi implisit itu yang diminta dy per dx, maka kita tulis sana dy per dx sama dengan ya negatif 3 sin y dibagi 3x cos y dikurang sekan pangkat 2 y.
Nah, kita tulis juga dia dalam dikali ya, negatif 1 per negatif 1, maka pembilang menjadi 3 sin Y dibagi, ya, ini menjadi positif, menjadi sekan pangkat 2Y dikurang ya 3X cos Y. Nah, itu turunan dari fungsi implisit 3X sin Y sama dengan tangen Y ini, itu adalah ini 3 sin Y per sekan pangkat 2Y dikurang 3X dikali cos Y. Oke, kita selanjutnya masuk di soal nomor 3 di sana ya. Tentukanlah dy per dx dari persamaan berikut. Di sini kita lihat bentuknya agak berbeda ya dari contoh 1 dan 2, tapi tidak usah bingung ya. X sama dengan A cos theta dan Y sama dengan B sin theta. Yang diminta adalah di sana dy per dx-nya. Tentu langkah kita di sana adalah kita cari dulu persamaan untuk dy per dx-nya. Kita buat di sini x itu sama dengan A cos theta ya, dan y itu sama dengan B sin theta. Tentu di sana dy per dx itu akan sama dengan ya. Lihat di atas D, berarti mesti kita turunkan Y ini terhadap theta, maka dy per d theta dibagi dx per d theta. Akhirnya kita dapat sebuah rumus di sana bahwa dy per dx itu sama dengan dy per d theta dibagi dx per d theta. Kita cari dy per d theta sekarang ya. dy per d theta itu adalah turunan dari b sinus theta. Turunan dari sinus itu adalah kosinus, berarti kita tulis adalah b kosinus theta. Selanjutnya dx ya per d theta itu adalah turunan dari A cos theta, itu tentu menjadi negatif ya, negatif A sinus theta. Nah, sekarang di sini kita sudah dapat d per d theta, kita sudah tahu b cos theta dan dx per d theta adalah min A sin theta. Berarti di sana berarti dy per dx itu sama dengan ya, sesuai dengan soal ini, dy per d theta itu tadi adalah b kali kosinus theta dibagi min A sinus theta ini ya. Nah, ini dy per dx-nya atau sama dengan b per A dikali cos theta per sin theta, itu adalah tangen theta. Nah, itu jawabannya. Jadi dy per dx dari persamaan x sama dengan A cos theta dan y sama dengan b sin theta itu adalah min b per A kotangen theta ya. Jadi dy per dx-nya ya, kalau ini bentuk fungsinya, maka dy per dx itu sama dengan ya min b per A dikali kotangen theta. Nah, demikian beberapa contoh untuk turunan fungsi trigonometri berbentuk implisit ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terima kasih.